Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Para jamaah, Bapak dan Ibu, mari kita buka terlebih dahulu dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah atas karunia nikmat, khususnya di pagi subuh ini kita bisa melaksanakan perintah-perintahnya, baik yang fardu maupun yang sunnah. Semoga amalia yang fardiyah merupakan amalia mardiyah, diridhoi, makbul, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang dimuliakan Allah, di dalam membahas tentang syurutus shalah, syarat-syarat salat, ada dua syarat, yaitu syurutul wujub dan syurutus sihhah. Berkenaan dengan syarat wajib, itu sudah disampaikan sampai di nomor 2. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada syarat wajib sholat. Itu nomor 1 adalah al-Islam, sudah diterangkan yang lalu. Kemudian yang kedua al-bulugh, yaitu baligh, sudah nyampe umur, sehingga la tajibus sholatu ala sobi, tidak wajib sholat buat anak-anak. Itu sudah diterangkan juga. Kemudian yang ketiga, ini kita lanjut, al-aqlu, syarat wajib sholat nomor yang ketiga adalah berakal. Fala tajibus sholatu indal jumhur ghairul hanabilati alal majnun wal ma'tuh. Maka menurut pendapat mayoritas, sholat itu tidak wajib buat orang gila yang akalnya tidak sehat, atau dikenal juga al-ma'tuh, hilang akalnya. Juga yang semisal itu, seperti kalmughma, orang pingsan. Ini 3 ini hal yang tidak diwajibkan sholat. Orang gila, terus orang pingsan. Selama dalam gilanya dan pingsan, maka kewajiban sholat tidak berlaku pada mereka. Illa idza afaku fi baqiyatil waqt, kecuali apabila sudah sadar, kembali sehat, maka selama masih ada waktu, sisa waktu, kemudian dia sadar, nah di situ dia dikenakan wajib sholat. Li'annal aqla manatut taklif, karena akal itu adalah ketergantungan dari taklif. Jadi beban yang diberikan oleh Allah itu melihat akal. Sebagaimana hadis Nabi SAW yang lalu, rufi al-qalamu an thalathin anil majnunil maghlubi ala aqlihi hatta yabro'a. Kolam pena Allah itu terangkat. Allah tidak akan mencatat, ya. Allah tidak akan menyiksa, terbebas dari catatan. Ini kata Rasulullah. Itu dari 3 hal. Satu dari 3 hal itu anil majnunil maghlub, orang gila. Ya, orang gila yang dikalahkan akalnya.
Orang yang tertutup akalnya hatta yabro'a, sampai dia sadar, sampai dia waras. Baru mulai dicatat kembali ketetapan Allah. Wa anin na'imi hatta yastayqidha, orang yang tidur sampai bangun. Wa anis sobiyyi hatta yahtalima, dari anak sampai dia balik. 3 ini yang kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terangkat dari ketetapan Allah Subhanahu wa taala, dari pena Allah, dari beban taklif yang mestinya harus diterimakan. Salah satunya adalah orang yang akalnya tidak sehat. Karenanya nomor 3, syarat wajib sholat itu berakal. Itu sebabnya akal ini disuruh jaga ya. Tidak boleh akal ini diganggu. Tidak boleh akal ini dirusak. Karenanya haram orang minum ya, bayangkan itu. Terus mensabu-sabu haram. Karena merusak akal. Masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lakin yusannu lahumul qada inda Syafi'iyah. Tetapi ini pendapatnya madhab Syafi'i, kalau nanti sudah sembuh selama gilanya itu dianjurkan mengkodok. Mengkodok itu membayar ya, nyaur. Selama gila itu berapa yang ditinggalkan sholatnya. Ini menurut pandangan madhab Syafi'i dianjurkan untuk mengkodok. Wa qala al-Hanabilah, menurut Hambali yajibul qada ala man tughad di aklihi bimaradin au igma au dawain mubah. Menurut Hambali bukan dianjurkan tapi wajib qada bagi orang yang tertutup akalnya itu bimaradin, karena sakit, karena pingsan, au dawain mubah, atau karena efek obat yang dibenarkan untuk dikonsumsi. Mungkin karena obat sampai dia pingsan ya. Ini menurut Hambali bukan dianjurkan mengkodok selama dia pingsan itu, selama dia tertutup akalnya, tapi wajib mengkodoknya. Kenapa? Li'anna dzalika la yasqutus shaum faqadas shalah. Karena ketika pingsan itu tidak gugur siam. Misalnya di bulan Ramadan dia berkewajiban puasa. Seperti sakit itu tidak gugur kan? Masih dikenakan kewajiban puasa. Sakit itu kan. Cuma ketika sakit boleh berbuka tapi kan bayar. Bulan Ramadan ada orang sakit, tidak puasa karena tidak kuat. Tapi kena kewajiban kan. Kewajiban qada. Maka demikian juga sholat. Ini alasannya ya. Kalau siam tidak gugur ya, karena sakit terus bebas blas, enggak ya. Selama sakitnya boleh enggak siam, tapi kalau sudah sembuh bayar. Ya ini kan. Ini alasannya. Kalau siam saja begitu apalagi sholat. Ketika orang itu ya pingsan 5 hari misalnya, enggak sholat dia 5 hari. Atau gila kadang 1 bulan, repot ya. Ini tidak sholat 1 bulan. Kalau madhab Syafi'i nanti kalau sembuh dianjurkan, anjuran, sunnah, anjuran mengkodok. Tapi kalau Hambali wajib kodoknya. Analognya kepada siam tadi. Memang ketika gila, ketika pingsan, ketika sakit tidak siam. Tapi kalau sembuh, dia bayar. Demikian juga kalau sholat. Ini alasannya. Wala tudlabus salatu wala tuqda min haidin wa nufusain. Untuk perempuan yang haid, kaum ibu yang sedang nifas, baik itu men maupun bersalin ya, nifas, maka tidak dituntut sholat itu. Iya.
Ibu-ibu yang haid, yang nifas kan tidak sholat kan? Ya, tidak dituntut. Ya. Wala tukdo, juga tidak dituntut untuk mengkodok. Ibu-ibu yang haid tidak sholat, tidak disuruh bayar, tidak ada kodok. Beda kalau siam. Walau torhat nafsaha bidorbin au dawain wa nahwihima, walaupun misalnya haidnya itu karena dia pukul dirinya biar keluar, misalnya begitu, atau au dawain wa nahwiha, atau karena minum obat supaya haid. Karena kalau haid tidak sholat, konsumsi obat saja misalnya ya gitu ya. Walaupun begitu, itu sholat tidak diwajibkan dan tidak dikodok gitu. Ini untuk ibu-ibu. Ini prioritas ya, haid dan nifas. Tapi kalau gila tadi, pingsan, ada pendapat-pendapat berkenaan dengan kewajiban sholatnya tadi. Para jamaah, kenapa haid kok tidak dituntut mengerjakan sholat dan tidak kodok? Berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan, yang datang dari Aisyah istri beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dituturkan, kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Ada hadis begitu ya. Kami kaum perempuan ini, kata Aisyah, oleh Rasulullah disuruh mengkodok siam. Misalnya Ramadan, kondisi sedang datang tamunya, atau dalam keadaan nifas, dia dibolehkan tidak puasa, walaupun puasa wajib, puasa fardu. Tapi karena tidak diwajibkan. Tapi setelahnya nanti, kalau selesai mennya di bulan setelah Ramadan, disuruh mengkodok. Katanya Aisyah, itu ketetapan dari Rasulullah. Kunna nu'maru biqada'is shaum wala nu'maru biqada'is shalah. Tapi kami kaum perempuan ini tidak diperintah untuk mengkodok sholat. Kalau sholat haid sudah lepas, sesudah mandi, haidnya sudah terhenti mandi, tidak wajib kodok. Ini sholat. Ada yang mengatakan begini, kalau sholat itu diwajibkan kodok mungkin berat ya ibu-ibu ini. Karena tiap bulan Pak, iya kan? Tiap bulan haid, tiap bulan nyaure akeh. Kalau siam itu setahun sekali. Setahun sekali datang siam itu, paling haid 5 hari, 7 hari, 10 hari, setahun kan. Kalau sholat itu, wah ini kan bulanan datang terus. Apa ini? Umpama disuruh ganti, ini mungkin ya rukhsah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh tuntunan Islam ini. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga wajibul qada'u ala sukron. Untuk orang mabuk, kalau tadi mukmah ya, igma ya, kal mukmah, igma itu pingsan. Kalau pingsan itu wajib mengkodok menurut Hambali, menurut Syafi'i sunnah dianjurkan. Tapi kalau mabuk karena pelanggaran ya, minum misalnya, sabu-sabu misalnya. Kadang-kadang orang Islam ya minum Pak. Alasannya kayak tombo ngono, kadang-kadang repot. Kadang-kadang si muda itu sabu-sabu ya muslim ya, masya Allah. Roto-roto. Ya memang mayoritas umat Islam. Sing sabu-sabu ya muslim ngono kan, wong akeh wong Islam e. Para jamaah, nek di luar negeri sana sabu-sabu ya wong non muslim ya, wong kafir. Nih karena jumlahnya banyak ini masya Allah. Lah, ini bagi orang yang mabuk karena
minum-minum ini namanya sukron ya orangnya, bisukri, maka itu wajib mengkodok kalau minum sampai kemudian 1 hari tak ingat, akalnya hilang, mabuk dia, jelas nggak sholat, tak ingat dia masalah. Kadang sehari semalam tidur tok, ya Allah. Begini ini untuk sholat yang ditinggalkan wajib dikodok. Kenapa? Karena li ta'diyahi, karena kesalahan pelanggaran. Beda dengan gila. Gila itu takdir diberikan oleh Allah, penyakit. Kalau ini dia menyalahi sendiri, merusak akal, minum. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian wajibul qada'u 'ala naim. Wajib juga kodok sholat itu bagi orang yang ketiduran sehingga waktunya hilang. Begitu bangun, loh belum sholat. Karena tidur itu juga hilang akalnya kan? Ya ini masalah. Ghaibatul akli. Tidur itu kan. Ketika tidur saya mikir apa San? Ngantuk kena ngantuk. Konsekuensinya begitu bangun dia, loh belum sholat duhur, bangunnya maghrib, belum asar lagi, dia nyaur 2, ya, punya hutang 2, itu wajib qadha. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, dan ketika buat orang yang tidur ini, wajibu i'lamuhu idza dhaqal waqt, wajib diberitahu Pak, kalau waktunya sudah mepet. Misalnya asar sudah jam 5, belum sholat dia, itu wajib diberitahu, dibangunkan, mepet waktunya, nanti sudah habis soro ini ya para jamaah. Tapi kalau tidurnya setelah sholat duhur sampai bangun maghrib, punya hutang 1 asar kan, itu mengkodok asar. Para jamaah, dalilnya kodok ini berdasarkan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man nama an sholatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang ketiduran dari suatu salat, aw nasiyaha atau lupa, bisa saja ya lupa ya, maka Rasulullah bersabda falyusalliha idza dzakaraha, hendaklah orang itu salat dari suatu sholat yang tadi lupa atau ketiduran, idza dzakaraha, apabila ingat. Belum sholat tadi, langsung sholat. Begitu bangun, hilang rek, itu langsung sholat. Ini sholat yang dikerjakan tidak pada waktunya, itu namanya sholat qadha. Ya kan? Nih sholat fardu yang dikerjakan tidak pada waktunya karena sudah hilang waktunya, itu namanya sholat qadha. Kalau mengerjakan hal yang fardu tepat pada waktunya, itu namanya, kalau sholat dinamakan sholat adaan namanya ya, ada, sama dengan puasa siam. Kalau dikerjakan tidak di bulan Ramadan, itu namanya puasa qadha, mengkodok siam namanya ya. Loh kok iso? Iya, karena dia punya hutang, dikerjakan tidak di waktunya. Puasa fardu itu Ramadan ya, tapi dia kerjakan tidak pada waktunya, itu namanya qadha siam atau puasa qadha, sama dengan sholat. Ini Pak, Masya Allah. Rasulullah SAW satu ketika pernah kan mengqadha sholat subuh dalam perjalanan dengan para sahabat, kecapean Pak, terus tertidur sampai bangun tulu. Sudah tidak ada waktunya. Waktu subuh sudah tidak ada. Waktu fajar.
Semua itu ya, kesiangan, masya Allah. Akhirnya Rasulullah suruh Bilal adzan. Walaupun kesiangan, Bilal suruh adzan. Adzan subuh. Masya Allah. Nih, sudah itu Rasulullah sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah fajar, qabla subuh itu. Sudah itu Rasulullah suruh qomat. Qomat. Terus sholat Rasul. Padahal itu sudah jam 6. Oh ya. Nih kalau sekarang ini jam 6 sudah ada waktu subuh. Nah, ini namanya sholat qadha. Nah, ini nanti akan ada dibahas bab tersendiri sholat qadha ini. Ini dasarnya, Mas. Sholat qadha itu. Para jamaah, orang yang ketiduran, orang yang lupa itu kan, begitu bangun langsung sholat. Walaupun waktunya sudah hilang. Begitu ingat langsung sholat, yang lupa itu. Ini mengerjakan yang fardu, sekali lagi. Yang tidak pada waktunya, di luar waktunya. Ya, sudah habis waktunya kan. Itu namanya qadha. Para jamaah, kemudian berkenaan dengan akal ini ya tadi ya. Itu termasuk tidur. Tidur itu ghaibatul akli, hilang akalnya sementara. Maka kalau ditidurkan oleh Allah sampai panjang, untung deh. Yo. Cuma nek disuruh nyaur iku soro kan. Seperti Ashabul Kahfi 309 tahun tidur. Ya Allah. Ini inna darab ini dalam Quran kan. Nih katanya Allah ditutup telinganya fi adanihi, ditutup di telinganya ini sampai beberapa tahun, ada sini. Para jamaah ditidurkan oleh Allah. Tapi ya ditidurkan sampai sengaja tidur ya apa ini, masya Allah. Utawa kalau sudah dengar tidur lagi ya beda lagi ya, masya Allah. Ini kalau memang betul-betul ketiduran ya, itu tidak dosa dia tinggalkan sholat tadi. Konsekuensinya ada pendapat-pendapat tadi. Itu kalau menurut Syafi'i dianjurkan supaya mengqadha, tapi menurut Hambali wajib mengqadha. Analognya kepada siam tadi. Para jamaah, qala An-Nawawi fil Majmu'. Imam An-Nawawi dalam kitabnya Majmu' mengatakan, wa yusannu iqadun naimi lis-shalah. Kalau mendapati orang sedang tidur, sedang waktu sholat itu sudah sampai, maka sunnah untuk membangunkannya. Wa yusannu iqadun naimi lis-shalah. Sampean bangunkan orang yang tidur itu dapat pahala. Ya Allah. Mungkin anak-anak kita, mungkin teman kita dapati sudah adzan masih tidur misalnya. Bangunkan. Didapatkan nilai sunnah. Ya. Wa yusannu iqadun naimi lis-shalah. Nanti akan ada dasar-dasarnya hadisnya. Wala siyama idza dhaqa waktu, lebih-lebih apalagi kalau sudah waktunya mepet. Ya. Sempit, seperti asar itu kan sempit ya. Kadung capek dari kerja mungkin ya, belum sholat asar langsung tidur. Wah ini, sehingga kenaan 5:30. Wah ini kan 5:30. Sekarang lumayan ini 5:30 belum maghrib ya. Ini maghribnya jam 6 kurang ini. Nah, itu lebih-lebih waktu mepet ini lebih-lebih. Kita ada adzan, melihat siapapun yang sedang tidur dianjurkan untuk membangunkannya. Kita dapat pahala. Fa fi sunanin Abi Dawud, dalam kitab sunannya Abu Dawud ya, di mana dituturkan anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja yauman ila salati. Pernah Nabi satu hari itu melewati atau berjalan
keluar ya menuju sholat Rasulullah. Falam yamurra binaimin illa ayqadahu. Tidaklah melewati seorang tidur pun Rasul illa ayqadahu, melainkan Rasulullah bangunkan. Nah, ini sunnahnya di sini ya. Jadi gak kompromi Rasulullah. Kalau sudah waktunya datang sholat, ada orang tidur, mesti dibangunkan oleh Rasul. Kalau anak kita gepuk, ya dibangunkan ya, masya Allah ya. Ini masya Allah. Wakid ini itu hadis itu. Wakada idza ra'ahu amamal musallin. Ini komentarnya Imam Nawawi ya, mencari rumusan-rumusannya karena adanya banyak riwayat ya. Siapapun yang kita dapati dalam kondisi sudah masuk waktu sholat terus tidur, bangunkan Pak, dapat pahala. Itu Rasulullah selalu menurut Rasulullah. Kemudian lebih-lebih idza ra'ahu amamal musallin, ada lagi orang tidur di depan orang sholat. Ini di depan orang sholat. Au kana naiman fi shaffil awal, atau di shop pertama gini tidur ini ya. Padahal ini masjid dibuat jamaah misalnya, tidur di sini. Lebih-lebih ngono ya. Au nama fil mihrab, mihrab masjid, atau tidur di sini tempat imam ini, lebih-lebih ya, masya Allah. Jangan dibuat untuk pajangan, yo kan nggak mandi setelah ini. Kene sholat kono tidur ya kan, masya Allah. Di depan bisa, lebih-lebih maka dianjurkan untuk dibangunkan. Bangun. Kalau dulu ngene Pak, awas kon diangkat jin kon nek kan dituru ngene ngono dulu. Nek orang-orang tua ya, turu ngene masjid aja ngene imaman kon. Digotong jin kon ngono ada lho ya. Dibujuki ngono ya. Nih wong lebih-lebih lho kene tidur ngono kan, masya Allah. Gak enak pandangannya, gak enak kan. Di depan lagi. Nih, au kana naiman ala sathin la hijazin lahu, atau disunahkan membangunkan orang yang tidur di atap yang tidak berdinding. Ngono wae. Udin nek lugur leblok mati ngono. Ini kok ini atap ini gak ono bahaya ya. Nih bangunkan, masya Allah. Kenapa? Liwurudin nahyi anhu, adanya riwayat hadis yang melarangnya. Masya Allah. Au kana naiman ba'duhu fi syamsi wa ba'duhu fi dhilli, atau ada orang yang tidur separuh kena matahari, separuh kena dil, naungan, bayangan. Tuh kosong separuh. Bangunkan. Ini hal-hal yang dianjurkan untuk membangunkan orang-orang kondisi tidur. Au kana naiman ba'da tulu'il fajri. Wah ini sing rada angel iki. Atau tidur setelah subuh. Tulu'il fajri itu subuh. Salat subuh tidur lagi. Wah iki. Ini saking ono pengajian enggak tidur. Kalau ono pengajian ngono mulai kabeh tidur. Ini kalau melihat ini ya berarti makro ya, sunnah dibangunkan. Wa qablatul isyamsi, tidur sebelum matahari tulu. Jangan. Kalau tidur setelah tulu. Ini sing gak nyambut gawe, sing nyambut gawe gak oleh kon. Nih setelah tulu wajib kerja. Ngono masyaallah. Para jamaah, au kana naiman qabla salatil isya, atau kita dapati orang yang tidur sebelum sholat isya, sunnah membangunkan, jangan dibiarkan. Belum sholat isya bangun, gak boleh tidur sebelum sholat isya, khawatir kebablasan. Au nama rajulu, nih termasuk lagi au ba'da sholatil asri, tidur sesudah sholat asar, itu tidur tidak baik. Maka ada mengatakan ini sa'atan ba'da subhi wa sa'atan ba'dal asri. Itu kalau bisa waktu-waktu yang bagus, jangan dibuat tidur. 1 jam sesudah sholat asar,
1 jam sesudah sholat subuh. Nah, itu kalau bisa dibuat munajat, dibuat wirid-wirid, pokok dibuat yang baik-baik, masya Allah. Kalau dibuat tidur tidak baik. 1 jam sesudah subuh, 1 jam sesudah asar. Wah, inilah waktu yang oleh Allah Subhanahu wa taala suruh jaga salatnya. Hafidhu 'alas sholawati was sholatil wusta. Al-Qur'an kan? Salat wusta itu salat tengah. Nah, dulu kita angkat bab berkenaan dengan auqatus shalah, waktu-waktu salat. Nih, salat tengah itu ada yang berpendapat salat asar, ada yang berpendapat salat subuh. Oleh Allah prioritas ya, supaya menjaganya luar biasa. Sampai 1 jamnya sesudah itu, buatlah untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Buatlah yang baik-baik. Buat tidur, gak bagus. Kecuali kalau memang gak tidur malam, yo ngantuk ya mungkin kalau nggak tidur sakit deh, ngono yo, masya Allah. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau mendapati tidur-tidur itu tadi dianjurkan supaya membangunkan. Ini kembali ke sini ya ketentuannya. Dianjurkan supaya bangun-bangun gitu. Aunama kholian, atau tidur kholian wahdah, sendirian. Itu tidak baik. Tidur sendirian. Au kanatil mar'ah naimatan mustalqiyatan wa wajhuha ila sama, atau perempuan baik itu lajang maupun sudah beristri atau bersuami, perempuan ya, ketika tidur itu terlentang begini, mendapati begini, itu dianjurkan supaya diingatkan. Aja turu ngono wong wedok ngono, Pak. Ya, ini. Au nama rajulu mumbatihan, kebalikannya ya. Orang laki-laki tidurnya tengkurap. Kalau tadi terlentang, ya. Wong wedok turu ngene ndak oleh. Ingatkan. Gak oleh wong wedok turu ngono. Laki-laki tidur tengkurap, Pak, masya Allah. Itu juga diingatkan, fa innaha doja'atun yabghuduha Allah, itu tidur yang dimurka oleh Allah Subhanahu wa taala. Tengkurap ngono itu. Menurut kesehatan juga enggak boleh kan itu kan. Ini menurut tuntunan ya, syariat ya. Ini wa yustahabu ayyuqidu ghairu li salatil lail, termasuk juga dianjurkan ya membangunkan orang lain li sholatil lail, buat sholat malam, itu sunnah. Kita bangun sholat malam ya, kalau bisa bangunkan yang lain, Pak. Pertama bangunkan yang lain itu pasangannya. Kalau suami yang bangun, bangunkan istri, ngono kan. Kalau istri yang bangun, bangunkan suami. Sesudah itu bila perlu bangunkan anak-anak. Sholat malam, sholat malam. Jangan diisi tidur-tidur cok. Ini bicara tadi mengenai akal ya, asalnya ya. Akal itu bisa nggak berfungsi dengan tidur ya. Kan? Masa keterkaitannya bila tidur itu belum sholat, punya hutang akhirnya kan, masya Allah. Dan ketika orang tidur itu memang tidak kena kewajiban. Tapi kalau sampai hilang waktunya, punya hutang, masya Allah. Karena itu dari sini Imam An-Nawawi membaca hadis, mengumpulkan hal-hal yang dianjurkan untuk membangunkan orang tidur itu tadi. Ya. Kondisi-kondisi tertentu. Jangan dibiarkan kalau kita melihat ada orang tidur. Tapi sunnah dianjurkan kita membangunkannya. Bahkan wajib apabila sudah mepet waktunya. Kita berkewajiban untuk membangunkannya, mengingatkannya. Ini sampai pun ini, wa yustahabu ayyuqidhu ghairahu li salatil lail walit tasahhuri wan naimi bi arafat wa waqtal wukub. Dianjurkan membangunkan orang lain untuk salat malam, untuk sahur, masya Allah, untuk
nih dianjurkan orang yang tidur di Arafah sedang wukuf, ya, yaitu waktal wukuf. Mosok rek nggone Arafah turu tok, ya Allah. Soalnya gak nyambut gawe kan nang kono kan ya enak rek turu istirahat. Jangan ini sedang wukuf, ya Allah. Nih, li'annahu waktu talabin wa tadarruin. Ini waktu dibuat untuk memohon, ya Allah. Untuk berdoa. Eman. Apalagi sedang wukuf ini. Satu rukun yang paling besar di dalam ibadah haji, ya. Nih, al-hajju Arafah dibuat tidur. Jangan, ya Allah. Ini ya. Kalau melihat orang itu bangunkan, Pak, Masya Allah. Ya, ini termasuk sunnah membangunkan. Qala Isnawi wa hada bi khilafi ma law ra'a syakhsan yatawadda'u bima'in najsin fa innahu yulzamu i'lamuhu. Kemudian menurut Imam Isnawi, bukan An-Nawawi, Isnawi itu mengatakan ini beda kalau ada orang melihat seseorang law ra'a syakhsan yatawadda'u bima'in najsin, dia berwudu dengan air najis. Ini berbeda, tidak sunnah mengingatkan, tetapi fa innahu yulzamu i'lamuhu. Dalam kondisi seperti ini wajib memberitahu. Ini najis ngono. Ya, ini beda dengan membangunkan yang sifatnya sunnah-sunnah tadi ya. Ini. Kalau kita melihat ada orang wudu barang najis, ya, Masya Allah, kita wajib mengingatkannya, bukan sunnah. Karena berdampak tidak diterimanya orang ini, kasihan. Yang tahu ini dosa. Hadirin para jamaah, ini nomor 3 dari syarat wajib sholat, yaitu Islam, orang kafir tidak diwajibkan. 2 adalah balik buluk, anak-anak tidak diwajibkan, Masya Allah. Tapi dianjurkan diajari. Terus berakal, Masya Allah. Kemudian sekarang syarat sah, Pak. Tadi syarat wajib ya. Sekarang ditambahkan lagi syarat-syarat sahnya sholat. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kan dituturkan ada 2 syarat ya, syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib itu tadi, sekarang surutu sihhatis sholat. Syarat-syarat sahnya sholat. Pakai surut berarti jamak. Syartun 1. Kalau surut itu jamak, berarti banyak ya. Di syarat-syarat sahnya sholat itu tidak 1, 2, tapi banyak. Apa saja? Yastaritu li sihhatis sholat al-islam wa tamyiz wal aql. Ada yang mengatakan syarat sahnya sholat itu Islam. Islam selain syarat wajib juga syarat sah. Sehingga orang kafir itu walaupun pandai dia sholat, ya sholat, tidak sah sholatnya. Di samping tidak diwajibkan, sholatnya tidak sah. Terus tamyiz, nih, sehingga anak-anak tadi itu walaupun sudah pinter sholat, itu nggak sah. Atau apalagi tidak pinter. Nih, tamyiz wal aql namanya. Tamyiz itu anak yang bisa membedakan sesuatu. Seperti membedakan ini barang kotor, ini barang bersih, berarti sudah tamyiz. Ini baik, ini tidak baik. Ini duit palsu, ambek tidak palsu. Wah, ini tamyiz temen ya. Ini tamyiz namanya ya. Walaupun belum balik ini ya. Ini menguntungkan, ini merugikan. Nah, ini namanya sudah tamyiz. Ya. Padahal umurnya belum 12 misalnya. Belum mimpi, tapi sudah pintar begitu itu. Minimal itu kalau sudah pandai seperti itu, sholatnya sah. Kalau dia mengerjakan sholat. Ini kama yastaritu dzalika liwujubi sholat. Sebagaimana disyaratkan itu untuk wajib sholat. Ini masuk bagian dari juga syarat sah. Tapi fatasihu sholatu minal mumayyiz lakin la tajibu alaih. Sah sholatnya anak yang sudah pintar walaupun belum balik, tapi tidak wajib
bagi anak itu. Wa hunaka syurutun, dan selain dari syarat-syarat wajib yang sudah dituturkan, maka ada pula syarat-syarat, yaitu ihda asyaratan ukhra muttafaqun 'alaiha bainal fuqaha. Ada 11 syarat lagi yang disepakati oleh para ulama yang merupakan itu jadi syarat sahnya sholat. 11, Pak. Selain ada tamyiz, terus Islam tadi ya, itu ada lagi, ada 11 yang disepakati oleh para ulama menjadi syarat sahnya sholat. Apa saja itu? Kalau menghitung secara global ya, wahia 11 itu dukhulul waktu, masuk waktu. Satu ya, wat thaharah anil hadatsain, suci dari 2 hadas. 2. 3, at-thaharatu anin najsi, suci dari najis. 4, sitrul aurah, menutup aurat. 5, istiqbalul kiblat, menghadap kiblat. 6, wan niyah, niat. Ini nanti satu-satu dibahas ya. Kemudian 7, wat tartib fi ada'i shalah, mentertibkan di dalam melaksanakan sholat, urut. 8, mualah fi'liha, memualakan, mewilakkan dalam pengerjaannya. 9, tarkul kalam illa bima huwa min jinsiha, yaitu tidak boleh bicara kecuali bicara sejenisnya yang dituntunkan dalam sholat. 10, wa tarkul fi'lil katsir min ghairi jinsi sholat, tidak banyak bertingkah yang di luar tingkah sholat. 11, tarkul akli wasyub, tidak makan dan tidak minum. 11 ini yang disepakati para ulama merupakan syarat sahnya sholat. Para jamaah yang dimulakan oleh Allah, ini waktunya habis ya, nanti akan dibahas satu-satu 11 itu. Yaitu syaratul awal ma'rifatu duhulil waktu misalnya. Ini nanti satu-satu dibahas. Dikemukakan secara global ada 11 yang disepakati oleh para ulama. Kita buka pertanyaan. Lebih baik kalau ada yang bertanya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau tanya, kalau wanita yang lagi haid, apakah boleh berada di masjid? Sedangkan di dalam surat An-Nisa kalau nggak salah ayat 43, orang yang lagi mabuk dilarang sholat, dan orang yang sedang junub dilarang mendekati masjid. Lewat pun sampai dia mandi. Kan banyak yang bilang Ustaz, yang penting jangan sampai ada itu gitu. Karena jangan dulu katanya nggak ada lalu kita apa? Gimana Ustaz? Baik, itu sudah dibahas di bab ghusl, mandi. Setelah kita mengetengahkan tentang toharo ya yang lalu, ada wudu, ada mandi, ada tayamum. Mandi itu disebabkan beberapa sebab. Kalau ibu itu lebih banyak sebabnya mandi itu ya, dibanding bapak-bapak ya. Nih, selain dari karena junub, penyebab mandi itu kalau ibu-ibu ada haid dan nifas. Sekarang pertanyaannya, kalau ibu-ibu itu sudah terhenti haidnya, belum mandi, berarti masih belum suci. Maka ada beberapa konsekuensi yang menghalangi untuk melaksanakan yang diperintah Allah. Karena belum suci, haid itu belum suci kan? Tidak boleh sholat, tidak boleh baca Quran, menyentuh mushaf, tidak boleh menetap di masjid. Iya. Dalam kondisi haid. Karena belum mandi. Itu Rasulullah SAW mengatakan sambil lantang suara Rasulullah SAW, Innila uhillu alal junubi wal haid, saya tidak menghalalkan masjid ini buat orang yang junub dan haid. Ini hadis ini.
Ini itu sudah dibahas yang lalu ya. Jadi berdasar ini, selama belum mandi, ya masih dalam kondisi haid, tidak dianjurkan menetap di masjid. Kalau di Al-Qur'annya tadi surat An-Nisa 43, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun wa la junuban ila abirin sabil hatta taktasil. Ya, ada ayat itu kan. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu jangan mendekati sholat. Itu ada mengatakan ya tidak boleh sholat ya, sedang dalam keadaan sukaro, mabuk. Wala junuban. Nih, juga orang yang junub tidak boleh melaksanakan sholat. Ila abirin sabil, kecuali lewat saja, ya lewat ke masjid. Maka kalau lewat saja itu boleh. Orang junub termasuk orang haid lewat boleh, asal tidak sampai mengotori. Lewat boleh. Orang junub berhenti tidak boleh Pak, duduk tidak boleh, muksu namanya ya, sebelum dia mandi. Itu sebabnya sudah dibahas dulu juga tentang ahkamul masajid, hukum-hukum yang terkait dengan masjid. Ada 33 hukum. Kalau orang terjadi mimpi di masjid, berarti junub, maka wajib keluar. Tak boleh tetap tidur di masjid. Ada orang tidur di masjid, mimpi basah, itu wajib keluar kalau sudah bangun. Nggak boleh tetap di situ. Sama dengan orang haid, ya, masya Allah. Ketika masuk masjid belum haid, begitu kok terasa keluar, ini wajib keluar, ya. Itu hadis Rasulullah SAW. Sungguh aku tidak membolehkan, tidak menghalalkan masjid ini bagi orang yang junub dan haid itu. Ini jelas sekali ya, masya Allah. Para jamaah, iya, apalagi perempuan ya, perempuan ini masih dah haid, gak wajib nang masjid, gak wajib ke masjid, sunnah, ya. Bahkan ada kriteria, itu nanti akan dibahas di babnya gini, di bab sholat jamaah. Sebentar lagi akan ada bahasan itu, siapa yang dikenai berjamaah itu gitu ya. Siapa yang dikenai berjamaah itu? Nanti ada beberapa kriteria perempuan yang boleh berjamaah. Baik, ibu-ibu, pertanyaannya bagus. Itu jawabannya. Yang lain? Ada yang dari Bapak atau tidak cukup? Silakan ditutup. Sudah cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukaffi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman yanfa'una. Rabbana zidna 'ilman nafi'a. Rabbana zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athirna wa la tu'thir 'alaina wardina warda 'anna. Allahumma a'inna 'ala dinina bid dunya wa 'ala dunya bit taqwa wa 'ala taqwa bil amal wa 'ala al amal bit taufiq. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa alsinatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala khairi khalqihi Muhammadin wa alihi wa ashabihi ajma'in. Wa subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.